Oke, jadi di 5 menit ke depan, kita bakal ubah pandangan kita tentang uang dan apa yang harus lo lakuin ke depannya. Oke, jadi hal pertama yang lo harus tahu adalah uang itu sama dengan energi. Makin banyak energi yang lo hasilkan, maka akan makin banyak juga uang yang lo hasilkan. Buktinya apa? Lu cek aja data penggunaan energi dari setiap negara. Di situ lo bakal lihat makin tinggi penggunaan energi suatu negara, makin kaya juga negaranya. Oke, jadi sekarang kita udah tahu makin banyak energi yang kita gunakan, maka makin banyak uang yang kita dapetin. Inti masalahnya adalah lu nggak bisa ngandelin energi diri lu sendiri. Energi lu terbatas, waktu lu juga terbatas. Jadi lu nggak bisa ngandelin diri lu sendiri doang. Solusinya apa? Lu harus pakai tools yang namanya leverage atau bahasa Indonesianya itu tuas. Setiap orang yang kompeten itu pakai leverage dalam proses dia mengumpulkan uang. Di dunia ini ada 4 jenis leverage yang lu bisa pakai untuk menggunakan energi jauh lebih banyak lagi. Leverage yang pertama itu apa? Labor leverage. Artinya apa? Lu ngandelin waktu dan tenaga orang lain. Contohnya, sesimpel lu rekrut karyawan. Jenis leverage yang kedua apa? Capital leverage. Artinya apa? Lu pakai modal uang cash. Contoh penggunaan capital leverage apaan? Contohnya lu pakai uang cash buat investasi di berbagai aset. Investasi di bisnis lain, investasi untuk beli tanah atau aset lainnya. Contoh lain dari capital leverage apa? Lu pakai uang cash lu buat pasang iklan. Lu pakai uang cash yang lu punya buat acquire bisnis lain, atau lu pakai uang cash yang lu punya buat bayar endorse. Jenis leverage yang nomor 3 apa? Ini baru yang menarik, yaitu quote. Artinya quote leverage apa? Artinya adalah lu menggunakan tools yang diciptakan oleh hasil codingan orang lain atau hasil codingan diri lu sendiri. Contoh dari quote leverage, misalnya lu pengusaha penjual produk fisik. Contoh quote leverage yang lu manfaatin adalah lu manfaatin hasil codingan orang lain, yaitu aplikasi Shopee contohnya. Lu misalnya pengusaha jasa, or contoh lain dari code leverage apa? Lu ngoding aplikasi atau website sendiri. Misal, lu bikin website buat brand lu sendiri. Atau misalnya lagi, lu bikin website buat ngebantu operasional suatu klinik atau operasional suatu tempat gym. Itu biasa sebutannya SaaS, Software as a Service. Atau lu juga misalnya ngoding aplikasi mobile untuk tracker gym. Dan jenis leverage yang keempat, yang terakhir adalah media. Media leverage. Arti dari media leverage ini apa? Yaitu lu memanfaatkan suatu media buat menyalurkan energi lu, menyalurkan effort lu. Contohnya adalah lu bikin video YouTube. Lu bikin video, lu upload ke YouTube. Lu bikin video dan lu upload ke semua medsos lainnya juga. Itu termasuk ke media leverage. Karena lu cukup buat bikin sekali aja dan bisa dipakai berkali-kali dan dikonsumsi banyak banget orang, dari ribuan orang nyampe jutaan orang. Tapi lu cukup bikin satu kali aja. Baik code leverage dan juga media leverage itu lo bikin satu kali, bisa dikonsumsi berkali-kali, bisa dijual berkali-kali, bisa dipakai berkali-kali. Oke, jadi gua rangkum lagi. Super simpelnya adalah energi yang lu gunakan itu sama dengan uang yang lu dapetin. Dan untuk menghasilkan uang, lu tuh nggak bisa ngandelin energi yang diproduksi sama diri lu sendiri. Lu harus ngandelin suatu tools yang namanya leverage. Di dunia ini 4 jenis leverage. Pertama, labor leverage, yaitu lu pakai tenaga orang lain, rekrut karyawan. Yang kedua, capital leverage, yaitu lu pakai uang cash lu buat investasi atau buat produktif, contohnya buat biaya marketing. Lu pakai code leverage, yaitu lu manfaatin hasil codingan orang lain atau hasil codingan lu sendiri. Dan jenis leverage yang terakhir itu media leverage, yaitu lu memanfaatkan media. Kalau yang paling umumnya sekarang itu sosial media buat menyalurkan ide lu, buat menyalurkan produk lu. Kalau lu manfaatin salah satu aja dari 4 leverage ini, atau kalau bisa empat-empatnya, in the long term, gua yakin penghasilan lu pasti bakal naik. Konsep inilah yang jadi dasar kenapa lebih banyak pengusaha yang kaya dibandingin orang yang 9 to 5 dan kaya. Segitu aja dari gua, kalau info ini guna buat lu jangan lupa like, comment, share,
Dan yang paling penting klik tombol subscribe karena kedepannya gue bakal share lebih banyak lagi pelajaran terkait bisnis dan juga investasi. See you di pelajaran selanjutnya.